Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di dalam bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu bahasa Jawanya apit, Bu. Kenapa disebut apit? Karena kejepit. Kejepit 2 hari raya, Bu. Jadi kejepit 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, lalu hari raya Idul Adha. Tengah-tengahnya bulan Zulqa'dah, sehingga disebut bulan apit, Bu. Ya, bulan kejepit. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, ibu-ibu sekalian. Di dalam bulan Zulhijjah itu ada 2 peristiwa besar yang sama-sama sudah kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu perintah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia untuk mengharapkan keridhaan Allah, pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Jadi jika yang mampu diperintahkan oleh Allah untuk berhaji, ibu-ibu sekalian. Ya, sekarang sudah dimulai perjalanan kloter-kloter, sudah dimulai ibu-ibu sekalian ke tanah suci, itu sudah dimulai ibu-ibu sekalian. Di samping melaksanakan ibadah haji, ibu-ibu sekalian, sebenarnya ada juga yang wajib, yaitu umrah, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi kita diperintahkan melaksanakan ibadah haji dan umrah itu ikhlas karena Allah, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, bukan niat pulang ke tanah air dipanggil Bu Haji, bukan. Jadi niatnya jangan biar dipanggil Bu Haji,
bukan dipanggil Pak Haji, kemudian gak dipanggil Pak Haji, gak nengok, maka niat yang salah seperti itu ibu-ibu sekalian. Urusan orang mau manggil Bu Haji, Bu Hajah, mau manggil Pak Haji atau gak dipanggil, itu terserah orang ibu-ibu sekalian. Tetapi kita berangkat haji dan umroh ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah ibu-ibu sekalian. Tes ya, kadang-kadang ini Bu. Iya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah itu ada 3 cara ibu-ibu sekalian. Ada yang disebut dengan tamattu, haji tamattu. Haji tamattu itu artinya umrah dulu baru haji. Jadi melaksanakan umrah dulu baru melaksanakan ibadah haji. Ibadah tamattu ini kena dam. Dam itu denda, yaitu menyembelih hewan, yaitu kambing ibu-ibu sekalian. Jadi haji tamattu itu umrah dulu baru haji. Lalu ada yang disebut dengan haji qiran. Haji qiran itu haji dan umrah secara berbarengan, bersamaan. Jadi dia melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan ritualnya untuk haji dan umrah ibu-ibu sekalian. Haji qiran juga kena dam ibu-ibu sekalian. Dam itu denda, yaitu menyembelih kambing ibu-ibu sekalian. Dan ada satu lagi yang disebut dengan haji ifrat. Haji ifrat itu haji dulu baru umrah. Haji dulu baru umrah ibu-ibu sekalian. Nah, haji dulu baru umrah itu tidak terkena dam ibu-ibu sekalian. Nah, Indonesia itu umumnya tamattu sehingga kena dam ibu-ibu sekalian. Nah, ini sekedar pengetahuan saja ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua atau perintah Allah yang kedua di dalam bulan Zulhijjah, yaitu melaksanakan penyembelihan kurban bagi yang mampu ibu-ibu sekalian. Kurban itu ibu-ibu sekalian, meskipun beredar video katanya sekeluarga boleh, katanya satu kampung boleh, kurban itu ibu sekalian menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, ahli fikih ahlus sunnah wal jamaah ibu-ibu sekalian, satu orang satu kambing diniatkan, atau satu orang 1/7 sapi diniatkan. Mengenai pahalanya buat sekeluarga boleh ibu sekalian, tapi tetap diniatkan satu orang satu kambing, atau satu orang 1/7 sapi diniatkan untuk siapanya ibu sekalian. Nanti dalam satu keluarga misalkan ada 5, kepala keluarganya dulu diniatkan buat kepala keluarga. Tahun depan punya rezeki lagi buat ibunya atau istrinya diniatkan. Niatkan, lalu pahala buat sekeluarga nggak jadi masalah ibu sekalian, tetapi diniatkan satu ibu sekalian. Lalu buat anaknya diniatkan yang pertama dulu misalkan. Terus kalau udah semua balik lagi ibu sekalian, itu lebih utama seperti itu ibu sekalian. Kalau udah keluarga sudah korban, udah nggak korban lagi, jangan ibu sekalian. Jadi kalau udah korban mampu, ya korban lagi ibu sekalian, niatkan lagi ibu sekalian, niatkan dari awal lagi ibu sekalian, sehingga ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang beberapa kali. Itu sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ibu sekalian. Kurban itu ibu sekalian dilaksanakannya pada tanggal 10 Zulhijjah ibu-ibu sekalian. Dilaksanakannya pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Misalkan 10 Zulhijjah nggak punya duit, 11 Zulhijjah punya duit, maka boleh kurban ibu sekalian. Tapi motong sendiri, panitianya udah nggak ada ibu sekalian. Tapi ibadahnya diterima insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah pas asar. Jadi ini belum azan asar nih.
masih zuhur, hampir asar, sempat dipotong, nah itu sah kurbannya ibu sekalian. Tapi kalau udah asar 13 Zulhijjah lalu kemudian baru motong, kurbannya tidak sah, jadi sedekah biasa ibu-ibu sekalian. Tetap kita sedekahkan. Jadi batasannya 13 Zulhijjah asar ibu-ibu sekalian. Nah itu untuk kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi usahakan kita semua yang mampu usahakan berkurban ibu-ibu sekalian, agar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban menurut bahasa artinya dekat ibu-ibu sekalian. Ibadah kurban itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya juga harus ikhlas. Jangan niat nih di kampung ini nih yang korban sapi cuma keluarga gue doang misalkan. Nah, kemudian dibangga. Nah, itu tidak baik ibu-ibu sekalian. Niat tetap harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ibu sekalian. Tidak boleh membangga-banggakan amal. Orang yang membangga-banggakan amal biasanya tidak ikhlas dan pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, ada rezeki, ini ada perintah Allah, saya tunaikan mengharapkan keridhaan Allah, selesai ibu-ibu sekalian. Dipuji orang, urusan orang terserah, gak dipuji pun tidak apa-apa ibu-ibu sekalian. Karena kita beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah. Dan ibadah kurban itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kurban kita juga sebagian sudah mendengar, sudah mengetahui ibu sekalian, yaitu sejarah kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yaitu Ismail alaihi salam. Nabi Ismail itu masih kecil, masih lucu. Kemudian buah hati sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih. Nabi Ibrahim imannya kuat ibu-ibu sekalian. Nabi Ibrahim imannya kuat. Beda dengan kita ibu sekalian. Kalau kita mikir-mikir ibu sekalian, ini nggak benar nih, akhirnya tidak kita tunaikan. Tapi Nabi Ibrahim imannya kuat sehingga apapun perintah Allah itu ditunaikan. Itu Nabi Ibrahim. Ya, kita disuruh sedekah, mikir-mikir ibu-ibu sekalian. Kita jangankan kambing, kadang-kadang disuruh sedekah, mikir kebutuhan banyak, ini belum dibayar, ini belum dibayar, akhirnya nggak sedekah ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping kita sholat, kita juga bersedekah. Harta kita itu milik Allah. Kalau kita tunaikan di jalan Allah, Allah kasih kembalinya lebih baik ibu-ibu sekalian. Nah itu kita harus yakin seperti itu, termasuk juga berkurban ibu-ibu sekalian. Jadi kita diberi anugerah oleh Allah, oh berarti kita disuruh kurban oleh Allah, lalu kita berkurban. Nah dengan kita berkurban mendekatkan diri kepada Allah, Allah kasih yang lebih baik, harta kita makin berkah dan makin banyak ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Ibrahim itu seorang yang soleh, sehingga anak pun disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memenuhi perintah Allah. Lalu Allah ganti dengan domba kibas. Kibas itu domba yang gemuk. Kemudian yang disembelih itu adalah domba yang kemudian setelah itu disyariatkanlah kurban itu sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Itulah awal mula syariat kurban ibu-ibu sekalian. Waktu Nabi Ismail ditanya oleh Nabi Ibrahim ketika
suruh disembelih, maka Nabi Ismail berkata, if'al ma tu'mar, laksanakanlah wahai ayah perintah Allah ini. Luar biasa ibu sekalian, anak yang soleh perintah Allah pasti ditunaikan. Anak yang gak soleh ibu sekalian, perintah yang mudah maka dia akan menghindar ibu-ibu sekalian. Jadi kita juga mendapat pelajaran bahwa kita usahakan memiliki anak yang soleh ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha agar keluarga kita keluarga yang soleh dan soleha. Kita berusaha, kita maksimalkan ibu-ibu sekalian. Kalau sekolah ibu-ibu sekalian tidak menjamin anak itu menjadi anak yang soleh ibu-ibu sekalian. Kenapa tidak menjamin? Karena pelajaran agama cuma satu, agama. Di dalam agama itu banyak ilmu-ilmu lain. Ada ilmu baca Quran, cuma satu agama. Ada ilmu tentang tata cara sholat, agama. Kira-kira yang didapat apa bu? Sangat sedikit ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu kalau ada orang tua yang memilihnya ke madrasah, itu lebih baik ibu sekalian. Kan SD, MI, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, MTS, Madrasah Sanawiyah, SMA atau sejenisnya atau sederajat ada MA, Madrasah Aliyah ibu-ibu sekalian. Nah kalau kita menyekolahkan ke sekolah-sekolah agama, insya Allah diajarkan ajaran-ajaran agama itu lebih banyak ibu-ibu sekalian di samping dibandingkan dengan sekolah umum. Jadi di madrasah insya Allah membaca Al-Quran diajarkan, membaca tulis Al-Quran diajarkan. Di madrasah insya Allah tata cara sholat, praktek sholat yang baik diajarkan di madrasah. Karena di madrasah itu ada akidah akhlak, ada fikih, ada Al-Quran hadis, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran agama lainnya. Adapun pelajaran umumnya sama dengan sekolah umum ibu-ibu sekalian. Jadi jangan lantar di madrasah ketinggalan lagi teknologinya. Enggak ibu-ibu sekalian. Ada matematika juga, ada bahasa Indonesia juga, ada IPA juga. Ya, kurikulum berubah-ubah ibu sekalian. Komputer juga ada, bahasa Inggris juga ada. Sehingga kalau kita menyekolahkannya ke madrasah itu lebih bagus ibu-ibu sekalian. Nah, yang udah terlanjur di sekolah umum, yang nggak usah keluar pindah madrasah, nggak usah ibu-ibu sekalian, cukup dibimbing anak-anaknya mengaji ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan anak-anak kita itu bisa mengaji Al-Quran. Itu modal utama ibu sekalian. Jangan bangga anak kita bahasa Inggrisnya bagus, nggak bisa baca Quran. Jangan bangga ibu sekalian. Itu hanya di dunia, meninggal udah selesai ibu sekalian. Tapi kalau tidak bisa baca Quran, sholatnya pasti nggak benar. Sholatnya nggak benar, pasti nggak bisa doain orang tua. Maka rugilah orang-orang yang tidak mendidik anak-anaknya atau tidak menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang banyak pengetahuan agamanya ibu sekalian. Sekarang yang diresahkan orang tua adalah akhlak anak-anak kita ibu sekalian. Yang dulu bukan persoalan, sekarang persoalan. Ini persoalan kita semua ibu sekalian. Yang saya juga belum tahu solusinya ibu sekalian. Anak itu rata-rata kecanduan HP semua. Nggak ada yang enggak ibu sekalian. Ya enggak paling 1, 2 dikit ibu sekalian. Kebanyakan kecanduan HP ibu sekalian. Nah ini permasalahan yang tahun-tahun kemarin belum pernah ada ibu sekalian. Maka kita lebih banyak pertama mendoakan anak, kemudian memberi kegiatan-kegiatan yang fisik. Yang fisik itu yang aktif ibu sekalian, yang
kakinya aktif, tangannya aktif, kemudian misalkan berlari dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang positif itu usahakan kita berikan kepada anak ibu-ibu sekalian. Jadi ini permasalahan tersendiri sebetulnya, yaitu akhlak anak-anak kita pun makin merosot ibu-ibu sekalian, dan itu kita rasakan bersama. Jadi HP nggak bisa dihindari ibu sekalian, tetapi yang bisa itu diarahkan. Ya, yang bisa itu diarahkan. Di dalam HP banyak ilmu-ilmu pengetahuan. Ya, misalkan ibu-ibu mau dengar ceramah saya di HP juga bisa, Bu. Sekarang juga bisa. Ya, ini ada nih. Ya, ya, bukan promosi ibu sekalian. Ya, sekedar ngasih tahu aja. Ketik saja Agus Firman Wahyudi di YouTube ibu sekalian, ntar keluar ibu sekalian. Ya, ya, ya. Jadi sangat mudah ibu sekalian. Jadi HP itu bisa juga digunakan untuk hal-hal positif, tapi anak kebanyakan bukan hal positif, maka itulah perlunya bimbingan orang tua, bimbingan guru ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha maksimal mengurangi kecanduan anak terhadap HP itu, kita kurangi dengan kegiatan-kegiatan ibu-ibu sekalian. Misalkan kalau Jumat ada di majelis taklim ada pengajian remaja, suruh hadir aja, Bu. Jadi suruh hadir, mau datang mau enggak, yang penting udah nyuruh. Pertama gitu aja dulu, Bu, minimal udah nyuruh. Jangan sampai ada kegiatan positif anak kita tidak mengikuti, itu biasanya sibuk hanya urusan HP ibu-ibu sekalian. Nanti kalau di alamin itu pemotongan kurban itu melibatkan siapa aja yang mau. Nah, anak kita yang muda, yang gede-gede, agak gedean, suruh gabung aja nggak apa-apa ibu-ibu sekalian. Jadi gabung nggak jadi masalah. Makin banyak yang membantu, makin bagus ibu-ibu sekalian. Jadi suruh gabung nggak jadi masalah. Akan bukan panitia, ya panitianya yang datang itulah jadi panitia ibu-ibu sekalian, begitu. Jadi lebih terbuka kalau penyembelihan di alamin itu lebih terbuka. Yang membantu, yang datang, yang membantu ibu panitia itu yang datang dan yang membantu ibu-ibu sekalian. Nah, itu pun hal-hal yang positif yang ada di wilayah itu diikuti ibu sekalian oleh generasi muda kita sebaiknya ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita harus bisa baca Quran. Anak kita harus bisa sholat yang benar, sholat 5 waktu yang benar ibu sekalian. Anak kita harus bisa mendoakan orang tuanya ibu sekalian. Jangan sampai punya anak, anaknya nggak bisa mendoakan kita, kitanya sebentar lagi meninggal, naudzubillah min dzalik ibu-ibu sekalian. Berarti usaha ketika kita sudah meninggal dunia, yang dibutuhkan hanyalah doa dari anak-anak kita ibu sekalian. Lalu anaknya nggak dididik, lalu nggak soleh, orang tuanya meninggal, dia lagi mabok ibu sekalian, naudzubillah. Jadi kita harus anak-anak kita bisa mendoakan kita, karena itulah yang menyelamatkan kita di alam kubur ibu-ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin." Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara. Jadi kecuali 3 perkara ibu sekalian. Yang biasa sholat nggak bisa sholat, amal sholatnya putus, nggak punya amal sholat. Yang biasa tahajud, baca Quran nggak bisa lagi, sehingga pahala amalnya sudah berhenti. Kecuali 3 perkara ibu sekalian. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau kita sering menyebut amal jariyah. Amal jariyah itu adalah amal yang
yang bisa bertahan untuk digunakan hal-hal positif, misalkan membangun masjid ibu sekalian, misalkan membantu pembangunan masjid, lalu masjid itu dipakai sholat, orang yang pernah menyumbang dapat pahala terus meskipun sudah meninggal dunia ibu sekalian, itu namanya sedekah jariyah ibu sekalian. Kalau ngasih fakir miskin itu bukan sedekah jariyah ibu sekalian, tapi amal biasa, tapi tetap kita ngasih, tetap kita itu pahala juga di sisi Allah, keutamaannya beda. Jadi tapi kalau amal jariyah itu fasilitasnya masih bisa digunakan oleh orang lain, terus kita tetap mendapatkan pahala meskipun sudah meninggal ibu-ibu sekalian. Selanjutnya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, lalu orang itu mengamalkan, lalu orang itu mengamalkan lagi, kemudian orang yang pertama kali mengajarkan dapat pahala terus menerus ibu sekalian dari orang yang pernah diajarkan lalu mengamalkan. Misalkan ibu-ibu pernah ngajarin sholat kepada anak, lalu anak itu bisa sholat karena diajarkan. Lalu ketika anak itu sholat, terus menerus dia sholat, usia dewasa sholat, terus sholat, maka yang pertama kali mengajarkan dia tetap dapat pahala ibu sekalian. Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat ibu sekalian. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi usahakan kita punya anak yang soleh yang bisa mendoakan kita ibu-ibu sekalian. Kita berusaha anak-anak kita menjadi anak yang soleh, tidak hanya sekedar mengerti komputer, mengerti HP, mengerti bahasa Inggris, tetapi urusan-urusan agamanya bodoh. Naudzubillah. Kita ingin anak-anak kita mengerti ilmu agama, lalu berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu orang tua itu didoakan oleh anak-anaknya, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang belum tahu doa mendoakan anak, diantaranya Rabbi habli minas solihin. Nah ini doa yang paling pendek Bu. Kalau kita bingung, doa ini aja, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Udah itu aja. Itu doanya dari Al-Quran lagi. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Nah ini sering kita ucapkan ibu sekalian. Lebih bagus lagi kalau membayangkan anaknya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Nah ini yang paling pendek ibu sekalian. Nih yang ini nih jangan gak diamalin. Kenapa jangan gak diamalin? Doanya dari Al-Quran, lebih diijabah oleh Allah. Doanya mudah diamalkan karena pendek ibu sekalian. Siapapun bisa mengamalkannya dan langsung hafal ibu-ibu sekalian. Rabbi habli minas solihin. Nah itu aja kita amalkan. Nah kalau yang mau lebih panjang ada doa Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah saya orang yang mendirikan sholat, begitu juga keturunanku, anak-anakku, dan kabulkanlah permohonanku. Ada lagi doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami istri, anak, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah itu panjang ibu sekalian. Kalau dihafal amalin juga. Kalau dihafal dua tadi amalin. Jadi ada 3 minimal. Yang pertama tadi Rabbi habli minas solihin, itu kita amalkan ibu sekalian sebagai ikhtiar, usaha agar anak kita menjadi anak yang soleh ibu sekalian. Kita tak cukup usaha, tapi kita perlu doa ibu sekalian. Usaha dan doa itu berbarengan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Marilah kita tutup dengan doa.
pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua. Oh gitu, iya silakan. Iya. Hutang dulu. Yang lebih yang tapi boleh hutang, yang lebih utama hutang dulu. Kalau diperkirakan nanti habis lebaran haji bisa membayar, maka boleh habis lebaran haji. Tetap lebih utama bayar hutang dulu. Ya. Jadi membayar hutang itu wajib, kurban itu sunnah. Kalau ada pilihan dibayar hutang apa kurban, pilih bayar hutang dulu itu sekalian. Jadi yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Tapi kalau kira-kira lebaran haji, insya Allah habis lebaran haji, insya Allah punya duit lagi, maka boleh korban aja dulu gitu. Ya, begitu kurang lebih. Iya. Barangkali ada lagi. Kenapa, Bu? Dicicil. Oh iya begitu. Oh iya. Korban juga nyicil hutang juga. Iya. Jadi korbannya tetap. Lalu ini ada uang, misalkan ada uang 4 juta nih, ada uang 3.500.000 buat korban, 1 juta buat hutang. Nanti tahun berikutnya begitu juga. Jadi korban dan hutang itu dua-duanya dilaksanakan kalau rezekinya lebih banyak itu sekalian. Ada lagi? Udah aja deh. Iya. Bisa pakai kertas. Bisa pakai kertas. Iya. Iya bisa nanya itu tidak harus di forum, bisa lewat HP juga bisa. Iya. Nomor HP-nya nanti minta ke Umi kalau mau nanya.